Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Video ini merupakan submission kami untuk ujian akhir semester mata kuliah Digital Public Relation terkait developing blog yang sudah melalui proses diskusi kelompok. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Nadira Nur Syahrani Astadipura, kemudian ada saya sendiri, Niken Marcelia Deli, kemudian ada Raffi Prestu Saputra, dan ada Taskia Azahra Aurel. Slide berikutnya. Oke. Berikut adalah tampilan awal dari blogspot kami dengan menampilkan judul, subtema, dan isi blog, serta ada beberapa slide menu yang tersedia seperti yang tertera di bagian atas, yakni ada home, download, sosial, features, entertainment, travel, dan kontak us. Nah, beberapa menu ini merupakan salah satu fitur yang memang tersedia pada tema atau template yang digunakan. Slide berikutnya. Oke, nah di sini adalah tampilan widget. Terdapat beberapa widget yang kami gunakan seperti profil lengkap dari pemilik blog. Nah, umumnya widget profil blog ini merupakan salah satu fitur penting yang berfungsi untuk menampilkan informasi umum tentang pemilik blog atau sekedar ringkasan informasi blog kepada pengunjung. Nah, informasi yang ditampilkan bisa menggunakan data informasi yang terisi pada settingan profil pengguna blogger atau menggunakan settingan tersendiri yang bisa dibuat melalui kotak gadget, HTML, atau JavaScript. Nah, widget selanjutnya ada recent post atau postingan terbaru dari blog yang tentunya relevan dengan isi blog. Slide berikutnya. Nah, di sini tampilan isi konten atau postingan populer dari blog kami. Pada blog ini terdapat beberapa konten yang telah diposting dengan berbagai judul, di antaranya ada digital public relation, pengertian public relation secara mendalam, kemudian cara menulis press release yang baik dan benar, dan kasus ejer dalam public relation. Oke, slide berikutnya. Nah, di slide ini terdapat fitur-fitur tata letak atau layout yang terdiri dari header dan slider 1. Nah, fungsi header pada template blog ini adalah sebagai area utama yang terletak pada bagian atas sebuah blog yang sangat menentukan keberadaan blog secara keseluruhan. Bagian-bagian inilah yang menjadi gambaran keseluruhan blog secara utuh, karena pada bagian itulah terletak title atau judul dari deskripsi sebuah blog. Kemudian header. Nah, di sini biasanya berfungsi sebagai tempat memasang tag untuk memanggil bot dalam memberitahukan tentang isi dari blog tersebut secara keseluruhan. Pada bagian itulah dipasang tag title dan tag deskripsi sebuah blog agar lebih mudah dijangkau oleh pengunjung menggunakan search engine. Baik, slide berikutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya, Raffi Prestu Saputra. Ya, kemudian di interface berikutnya terdapat main block dan juga sidebar. Nah, di main block ini merupakan fungsi utama dari sebuah blog, karena isi dari keseluruhan blog terdapat di sini, dan juga bagian utama yang terdapat pada struktur body template sebuah blog. Bagian ini biasanya terletak di tengah antara posisi header dengan footer, tapi juga bersebelahan dengan sidebar. Main block di sini ibaratnya bagaikan sebuah wadah untuk kita yang akan membuat sebuah postingan yang berupa tulisan berisikan konten yang akan dibuat atau telah dibuat. Kemudian dilihat bagannya, pada tata letak dashboard, blogger akan tampak seperti yang ada di PPT ini. Selanjutnya kalau dilihat pada tampilan blog dalam sebuah web, nah bentuknya kan seperti
Ini. Selanjutnya ada interface sidebar blok yang termasuk bagian dari tata letak suatu blok. Nah, sidebar ini merupakan kolom blok yang berada di sebelah kiri atau sebelah kanan atau sebelah atas atau sebelah bawah. Kita tentu banyak melihat web dan blog dengan berbagai widget di sebelah kiri dan kanan postingan, atau di atas dan bawah posting artikel. Sidebar juga dapat mempercantik dan memperindah tampilan halaman blog. Kita bisa menghiasinya dengan berbagai widget. Nah, fitur sidebar ini berupa about author yang berfungsi untuk menginformasikan sekilas tentang profil si penulis blog. Dan fitur selanjutnya yaitu ada latest post yang berfungsi sebagai informasi berupa postingan terbaru yang telah tampil pada blog ini. Nah, ini adalah contoh tampilan dari sebuah web pada blog. Ini ada about author dan latest post. Nah, selanjutnya ada layout footer yang isinya berupa widget. Yaitu ada postingan populer. Nah, widget ini berfungsi untuk memberikan beberapa informasi yang terkait dengan konten-konten atau artikel blog yang sering diakses oleh pengunjung. Misalnya ada salah satu artikel yang jumlah views-nya lebih banyak daripada artikel lainnya. Maka artikel tersebut otomatis akan muncul ke dalam widget postingan populer. Kemudian di bawahnya ini juga terletak footer berupa informasi terhadap pengunjung blog tersebut. Nah, berikut ini merupakan template dari tema blog yang diambil dari web penyedia template blog gratis. Tema yang diambil bernama Activelo. Nah, kemudian untuk melakukan kustomisasi terhadap template blog, kami menggunakan cara fitur edit HTML. Nah, caranya yaitu dengan mendownload terlebih dahulu tema yang atau template yang akan ingin digunakan, kemudian setelah kita mendownloadnya, cari dan buka file template dengan format XML menggunakan Notepad. Nah, copy semua source code yang ada pada file template tersebut, kemudian pada dashboard Blogger, silakan buka menu tema. Klik tanda titik 3 di tema saya, lalu pilih Edit HTML. Blok dan hapus semua source code tema yang sekarang terpasang di blog kita, kemudian paste semua source code template yang tadi sudah kita copy pada jendela HTML editor tema blogger tersebut. Dan terakhir silakan klik simpan. Nah, ini berikut ini adalah tampilan HTML source code yang berupa coding pada blog. Seluruh source code ini bisa diedit dan disesuaikan dengan tema yang kita inginkan. Namun tidak jarang juga source code bersifat blok dan paste. Terkadang kita juga harus mengeditnya secara manual untuk menyesuaikan fitur interface agar tampilan blog ini bisa terlihat sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya ini adalah salah satu isi konten yang melakukan analisis kontemporer mengenai kehumasan yang ada pada blog ini, yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, jadi selanjutnya itu judulnya itu adalah analisis kasus kontemporer mengenai kehumasan dengan judul isu komplain Eiger kepada YouTuber Dian Widianarko karena review yang berujung kontroversial. Next. Jadi, apa itu Eiger? Eiger atau PT Eigerindo Multi Product Industry adalah perusahaan dan merek yang berasal dari Indonesia yang memproduksi brand peralatan kegiatan outdoor. Perusahaan ini memproduksi untuk kegiatan mendaki, gunung, berkemah, dan lain-lain. Background of isunya itu,
Kebutuhan dalam menggunakan media sosial kini tak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Kini banyak influencer media sosial memainkan peran sebagai penerus informasi suatu produk kepada masyarakat luas melalui berbagai platform media sosial. Tak terkecuali media sosial YouTube yang menjadi pilihan ideal dalam membuat video berdurasi panjang dan praktis. Dalam membuat konten di media sosial, para influencer setidaknya mempertimbangkan beberapa hal terkait yang akan mereka buat dan dipublikasikan, seperti dari segi keuntungan atau profit AdSense yang akan didapat, engagement dengan para followers atau subscriber, serta untuk menarik perhatian mitra atau brand pada channel sosial media. Next. Di sini ada awal mula permasalahannya. Jadi pada awalnya seorang YouTuber yang bernama Dian Widianarko mereview sebuah produk dari brand Eiger dengan inisiatif memakai uang sendiri tanpa endorse atau adanya bayaran apapun dari brand tersebut. Pada tanggal 29 Januari menjadi awal mula kemunculan isu surat keberatan yang diterima oleh konten YouTuber Dunia Dian dari brand Eiger. Surat keberatan yang ia terima sebelumnya juga pernah didapatkan oleh beberapa YouTuber lain yang berisi visualisasi dari postingan konten review produk kacamata yang diterima kurang bagus dan pihak Eiger meminta untuk diperbaiki dan diunggah kembali. Hal inilah yang membuat YouTuber Dunia Dian merasa geram dan membagikan postingannya ke Twitter dan Instagram. Pasca postingan tersebut ramai, mayoritas pengguna media sosial yang terpapar informasi tersebut pun mendukung aksi YouTuber Dunia Dian dengan menyerbu beberapa postingan Eiger di Instagram dan Twitter dengan menulis komentar yang berisi sindiran dan kecaman kepada pihak Eiger. Next. Nah, di sini Dian Widianarko melalui akun Twitternya @duniadian mengunggah foto yang menunjukkan surat keberatan dari pihak Eiger. Yang pertama, kualitas video review produk yang kurang bagus dari segi pengambilan video yang menyebabkan produk kami terlihat berbeda, baik dari segi warna, bahan, dan aksesoris menjadi terlihat kurang jelas. Yang kedua, adanya suara di luar video utama yang dapat mengganggu sehingga informasi tidak jelas bagi konsumen. Yang terakhir, setting lokasi yang kurang proper bagi pengambilan gambar. Next. Setelah menerima surat keberatan dari Eiger terkait postingan konten review produk milik YouTuber Dunia Dian ini telah menyebar ke berbagai platform media sosial dengan cepat dan tak terbatas, yang menimbulkan berbagai macam reaksi negatif dari netizen. Beragam reaksi dari netizen menunjukkan situasi makin tidak baik bagi pihak Eiger. Hal inilah yang memicu terjadinya krisis dan dapat mengakibatkan reputasi yang buruk bagi Eiger jika tidak segera ditangani. Melalui media sosialnya, Twitter dan Instagram, Eiger melakukan komunikasi dua arah untuk meredam isu yang menerpa, yaitu dengan memberi feedback baik kepada YouTuber Dunia Dian dan juga beberapa komentar pengguna media sosial. Fungsi public relation yang bertujuan untuk membangun hubungan harmonis antara publik dengan perusahaan dan dapat mempersuasi untuk merubah sikap masyarakat. Dalam hal ini, sikap negatif menjadi positif dalam bentuk dukungan dari isu perusahaan yang sedang terjadi sehingga diharapkan mampu mengembalikan citra positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Taskia Zara Aurel. Next. Baik, kemudian ada strategi public relation yang harus dilakukan. Di poin pertama ada feedback permintaan maaf. Mengakui isu tersebut memang betul dilakukan oleh pihak Eiger secara sigap. Hal ini memberikan kesan bahwa pihaknya bertanggung jawab dan menunjukkan itikat untuk meredam isu yang sedang berkembang di masyarakat. Kemudian di poin kedua melakukan follow up. Dengan melakukan follow up, isu tersebut merupakan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak Eiger agar tidak menjadi krisis berkepanjangan. Kemudian di poin ketiga ada brand harus merangkul konten kreator. Jika brand mendukung konten kreator, maka mereka akan memberikan feedback terhadap produk yang sedang direview akan berkesan positif.
Kemudian di poin keempat, memposting surat resmi sebagai bentuk permintaan maaf kepada publik. Pihak Eiger melayangkan surat terbuka dalam bentuk konten di Instagram yang berisi permintaan maaf kepada publik dan ucapan terima kasih terhadap sentimen negatif yang banyak diterimanya sebagai peringatan untuk memperbaiki sisi komunikasi kepada publik. Kemudian di poin kelima adalah melakukan klarifikasi secara langsung oleh CEO perusahaan. Strategi yang dilakukan public relation adalah melakukan klarifikasi secara langsung oleh CEO Eiger dalam bentuk video yang diupload ke media sosial resmi @eigeradventure. Dan seluruh media sosial Eiger di cabang wilayah dibantu dengan interaksi pada media relation, ini meliputi jurnalis, reporter, dan repost media sosial lainnya. Kemudian di poin terakhir ada memberikan diskon dan giveaway. Strategi yang diberikan public relation adalah memberikan diskon dan giveaway. Hal tersebut bertujuan untuk menarik perhatian dan minat public relation terhadap Eiger. Slide selanjutnya. Berikut gambar yang diunggah oleh pihak Eiger terkait diskon dan giveaway yang bertujuan untuk mengembalikan lagi citra positif terhadap brand Eiger. Slide selanjutnya. Kemudian berkat upaya tersebut muncul berbagai reaksi positif dari netizen terhadap pihak Eiger setelah memberikan diskon dan juga giveaway. Next. Kemudian evaluasi yang dilakukan public relation dalam menangani isu Eiger. Pihak Eiger melakukan evaluasi pada isu yang sedang terjadi, bahwa kesalahan dalam publikasi surat keberatan Eiger pada YouTuber disebabkan oleh perintah dari CEO Eiger, Ronnie Public Relation. Eiger sudah memberikan saran dan peringatan akan efek negatif dari aktivitas tersebut. Namun tidak dihiraukan oleh Ronnie Lukito. Sedangkan dalam surat keberatan tersebut bukan ditandatangani oleh CEO secara langsung, namun ditandatangani oleh General Manager Legal dan HCCA, Hendra, sehingga sentimen negatif yang muncul juga terfokus pada Hendra yang terkesan secara langsung bertanda tangan dan sekaligus mengadakan surat keberatan tersebut. Kemudian pihak Eiger perlu mengawasi konten yang menyangkut brand tersebut, bukan untuk diserang, tapi harus mencoba memahami pendapat publik tentang brand tersebut, dan belajar dari feedback yang diberikan, serta jadikan landasan untuk terus meningkatkan kualitas produk tersebut. Langkah selanjutnya yaitu dengan memberikan konten kreator akses eksklusif. Berikan akses khusus secara resmi untuk menikmati produk sebelum launching ke publik, sehingga mereka bisa membangun hype sebelum tanggal rilis sesungguhnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.